Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan ketiga ya. Minggu ini kita akan belajar tentang isi teks laporan hasil observasi, kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Isi teks laporan hasil observasi itu berisi informasi dari hasil pengamatan sebuah objek yang ditulis berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, sekarang kita ke strukturnya ya. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang dikaji dan menjelaskan secara garis besar objek tersebut. Kalau deskripsi bagian itu menjelaskan secara detail bagian-bagian objek tersebut. Nah, kalau deskripsi manfaat itu menjelaskan manfaat dari objek tersebut dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh analisis struktur teks laporan hasil observasi. Perhatikan teks berikut ya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya warisan asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebagai warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, ini termasuk pernyataan umum karena berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi, yaitu wayang. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3, yaitu wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit ternak, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Nah, ini termasuk deskripsi bagian, karena di situ menjelaskan secara detail bagian-bagian objek wayang. Nah, di situ ada wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pergelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, ini di sini adalah deskripsi manfaat karena berisi manfaat objek yang diobservasi, yaitu dijelaskan di sini manfaat dari wayang. Nah, itulah bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi yang kita dapatkan dari sebuah teks. Bagaimana? Kalian sudah bisa mengerti dan memahami tentang struktur teks laporan hasil observasi? Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Nah, nanti untuk mengetahui pemahaman kalian, nanti Ibu kasih tugas untuk mencari struktur teks laporan hasil observasi dalam sebuah teks. Nah, kalian harus tetap semangat belajarnya ya, walaupun pembelajarannya masih dilakukan di rumah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami materi yang Ibu berikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.